Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan ke-11 perkuliahan kita. Di pertemuan 11 ini kita membahas ekonomi sumber daya air. Itu artinya kita akan membahas bagaimana perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya air. Tepatnya yang dimaksud air di sini adalah air bersih untuk kita konsumsi, kita minum, dan juga air bersih untuk cuci baju, cuci motor, untuk mandi, seperti itu. Kurang lebih materinya ada 5 poin seperti ini. Nah, kita bahas dulu karakteristik sumber daya air. Menurut Adam Smith, tidak ada yang lebih berguna daripada air. Hampir tidak ada sesuatu yang dapat dipertukarkan untuk air ya. Tapi tentu kita tahu air bisa dipertukarkan gitu. Nyatanya kan PDAM memperdagangkan air. Ada pengusaha air minum kemasan, perusahaan air minum kemasan. Ya, berarti kan tidak seperti yang dikatakan Adam Smith. Kemudian ada juga paradoks ya, air dan berlian, di mana air ini kan ya kita air ini jelas kebutuhan pokok ya, nggak ada air kalian mati, kita semua mati, nggak ada berlian kita semua masih bisa hidup gitu. Tapi kan harga berlian lebih mahal ya daripada air gitu. Di zaman sekarang kita sudah tahu ada yang namanya demand and supply ya. Air jelas lebih berguna daripada berlian. Tapi kan supply air begitu melimpah. Sementara meskipun berlian mungkin tidak seberguna air, dan bahkan tanpa berlian pun ya kita bisa terus melanjutkan hidup gitu. Tapi berlian lebih mahal karena ya supply-nya lebih terbatas. Jadi inilah kenapa kok berlian lebih mahal daripada air. Kecuali memang kalau kondisinya kita berada di sebuah padang gurun ya, yang tidak jelas ujungnya. Kemudian kita memegang bongkahan berlian yang sangat besar, tiba-tiba kita sudah sangat kehausan, kita bertemu dengan seseorang yang memegang air botol gitu, air botol 1 liter misalnya, maka kita mungkin akan mau menukarkan sebongkah berlian yang kita miliki, bongkahan besar itu dengan sebotol air 1 liter. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, majalah The Economist tahun 2016 mengatakan bahwa pada pertengahan abad ke-21 bumi mengalami water stress. Kita di abad 21 sekarang, berarti pertengahan abad ke-21 itu ya tahun 2050. Itu 30 tahun dari sekarang, di mana suplai air tidak dapat memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, tanah subur jadi gersang, jutaan orang terpaksa bermigrasi mencari sumber air tawar. Ini sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengelola air bersih. Ini kurang lebih proporsi jumlah air di bumi ya. Kita tahu bahwa 2/3 permukaan bumi kan terdiri dari laut ya, tapi bukan berarti air melimpah gitu. Ya air melimpah, tapi pertanyaannya air yang bisa kita gunakan yang mana kan gitu. Nah, 2,5%-nya adalah air bersih ya, atau lebih tepat ya air tawar lah istilahnya. Fresh water itu air tawar. Sementara 97,5-nya adalah air laut. Nah, air laut ini meskipun banyak bukan berarti ya sudah gitu bisa dikonsumsi. Kalau jangan kalian ya, tapi misalnya kalau ada orang terombang-ambing di lautan ya, kapalnya karam gitu, kemudian dia harus menyelamatkan diri di lautan, kemudian terombang-ambing. Ya, siang hari kan udara begitu panas ya. Kita bicara laut di daerah tropis ya. Kalau laut daerah Atlantik mungkin beda ya. Bukan Atlantik daerah Arktik ya. Itu mungkin lebih dingin ya. Sampai mungkin Jack Dawson membeku begitu. Tapi kalau kita di laut tropis sebagaimana yang kita ketahui, siang harinya kan begitu terik kita orang ini kan terombang-ambing di laut ya.
itu kan kadang ya mau nggak mau terasa panas ya, terasa panas dan terasa haus. Jangan sekali-kali tergoda untuk meminum air laut. Kenapa? Karena air laut itu tidak akan menghilangkan rasa haus orang. Jadi ya air laut itu tidak akan bisa menghilangkan rasa haus kalian, dan bahkan pada kenyataannya rasa haus itu akan semakin bertambah, sehingga orang-orang yang meminum air laut saat terombang-ambing cenderung akan lebih duluan meninggal ketimbang yang menahan hausnya. Nah, jadi dari air yang nampak sedemikian banyak itu hanya 2,5% yang berupa air tawar. Dari 2,5% tadi, 68,9%-nya itu adalah dalam bentuk salju dan glasier, ya. 0,9% dalam bentuk kelembaban, kemudian juga rawa-rawa, 0,3% dalam bentuk danau dan sungai, 30%-nya itu dalam bentuk air tanah. Jadi air yang tawar yang nggak perlu diapa-apain bisa kita konsumsi itu cuma 0,3% ini. Ya. Jadi cuma 0,3% ini nih yang bisa kita ambil tanpa ngapa-ngapain gitu, tanpa perlu susah payah. Kalau ini jelas kita harus ngebor dulu. Ini nggak bisa kita konsumsi. Ini ya menunggu alam dulu mencairkan. Ya, apakah kalau cair kemudian cairnya banyak aman atau jadi masalah itu perkara lain ya. Gitu. Secara alami tentu akan ada sekian persen yang cair ya, kemudian nanti ketarik lagi, hujan lagi, membeku lagi gitu. Oke, tapi kalau terlalu banyak cair daripada yang seharusnya, nah ini bisa berbahaya bagi iklim ya, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, jenis sumber daya air ini ada dua macam, ada air permukaan dan air bawah tanah ya. Jadi tentu kita harus ingat bahwa ketika kita bicara sumber daya air, kita bicara tentang air bersih, air yang bisa kita konsumsi. Air yang kita bisa konsumsi itu ada dua jenis, ada air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan berarti ya air yang ada di permukaan, seperti sungai dan danau. Sementara kalau air bawah tanah, sungai dan danau ini tergantung kondisi hidrologis dan curah hujan. Sementara air bawah tanah berarti ya di bawah tanah, atau istilahnya aquifer ya. Ketersediaannya ini tergantung pada recharge rates. Recharge rates itu tergantung pada ya semakin banyak kita tutup dengan beton ya semakin kecil recharge rate-nya. Terus recharge rate akan semakin tinggi kalau kita ada pohon-pohonan. Karena akar ini, misalnya ketika terjadi hujan, akar ini akan menyerap air gitu. Kalau nggak ada pohonnya ya kita cuma tinggal menunggu karakteristik tanahnya saja. Juga tergantung pada pemanfaatan air ya. Bagaimana kita menarik air tanah ini, aquifer ini sulit dipulihkan. Sulit dipulihkan kalau kita konsumsinya tentu berlebih-lebihan. Nah, selain konsumsinya berlebih-lebihan juga kalau tanah ini semakin banyak yang kita tutup dengan beton ya. Nah, ini adalah kurang lebih siklus air permukaan. Ya tentu karena ini grafiknya dari Amerika ya, ini US Department of Interior ya dan Geological Survey. Ya wajar, pertama cadangannya dalam bentuk es dan salju. Kalau kita mungkin enggak ya, dari hujan sudah langsung ada yang mengendap ke tanah, nanti keluar lagi sebagai mata air, ya. Ada yang langsung mengalir sebagai sungai, gitu. Tapi mungkin mayoritas ya mengendap gitu sebagai mata air. Nanti dari mata air ini air keluar gitu dari tanah gitu. Bagi kalian yang pernah ke sebuah mata air, kalian akan melihat dari tanah itu memang keluar gitu air-air seperti itu. Kemudian mengalir dalam bentuk sungai, menghasilkan cadangan air bersih dalam bentuk danau misalnya. Kemudian lama-lama ke
laut, dari laut nanti menguap, kemudian menguap, mengembun jadi awan, dan ya balik lagi hujan. Nah, ini siklus air permukaan ya. Nah, ini mungkin yang lebih seperti di Indonesia ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Ya ini ada penguapan juga sih gitu. Tapi juga ada hujan. Dari hujan ada yang menguap kembali, ada yang masuk ke tanah. Kemudian kita pompa. Ada daerah perairan. Nah ini daerah laut. Nah, permasalahan ketersediaan dan pemanfaatan air ini ada 4 macam, yaitu kebijakan sumber daya airnya, apakah sebuah pemerintahan melindungi ketersediaan air atau tidak, apakah ada program-program pemulihan air atau tidak. Kemudian yang kedua adalah praktek pertanian yang tidak efisien dalam memanfaatkan air. Jangan dibayangkan bahwa semua pertanian itu membangun membangun sungai, aliran irigasi, kemudian mengarahkan sungainya ke ke tanaman. Nggak semua seperti itu. Ada juga yang perairannya menggunakan air tanah. Ada juga aspek perubahan iklim, ada kompleksitas rezim kepemilikan ya, dan lain-lain. Nanti untuk rezim kepemilikan ini kita akan bahas beberapa slide lagi. Nah, kita lanjut ya, bagaimana mekanisme dalam mengalokasikan sumber daya air. Pertama, tentu kita ketika bicara mengalokasikan kan kita harus jelas dulu mengalokasinya mau tujuannya buat apa gitu. Nah, kalau kriteria efisiensi ya tujuannya itu adalah biaya penyediaan air yang rendah ya, cost-nya rendah, kemudian penerimaan per unit sumber daya tinggi, revenue-nya tinggi, ya kan, cost rendah, revenue tinggi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau equity atau kesetaraan itu berarti akses terhadap air bersih untuk semua masyarakat. Kalau tujuannya adalah sustainability atau keberlanjutan, maka pertama tujuannya adalah menghindari terjadinya depresi pada air bawah tanah ya. Maksudnya gini, boleh kita pakai, tapi pakainya sesuai dengan recharge rate-nya berapa gitu. Kalau recharge-nya berapa ya itu yang kita pakai. Kemudian menyediakan cadangan air yang cukup untuk memelihara ekosistem, dan tujuan ketiga adalah meminimalkan pencemaran air. Nah, mekanisme alokasi sumber daya ini ada 5 macam, ada queuing system, ada water pricing, ada alokasi publik, ada alokasi berdasarkan pengguna, dan alokasi berbasis pasar ya. Kita bahas satu-satu. Queuing system ini atau sistem antrian ya. Queuing ini artinya adalah antrian, jadi ini sistem antrian. Dia ada 2 macam. Ada riparian water rights, ada prior appropriation water rights. Intinya gini. Sebentar. Ya, silakan. Oke, penyemprotan ya, disinfektan. Oke, riparian water rights ini pemilik lahan memiliki hak yang sama dengan yang lain. Hak kepemilikan tidak hilang jika tidak memanfaatkan air sekalipun. Pemilik di hulu sungai punya hak atas air terlebih dahulu daripada yang di hilir. Cuma gini deh, saya bahas kalau yang ini ya, kita bandingkan aja deh nanti ya. Prior appropriation water rights ini hak kepemilikan melalui turun-temurun ya, kepemilikan bersifat absolut, boleh tidak membagi ke pihak lain. Oke, kita bahas ini ya. Oke. Saya pindah ke whiteboard ya. Ininya saya matikan dulu. Oke, saya pindah ke whiteboard ya. Sudah masuk belum di sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Jadi ada dua riparian water rights ya. Satu lagi adalah apa tadi namanya? Prior appropriation ya. Oke, prior appropriation. Appropriation ya. Riparian ini artinya kan perairan ya. Riparian water right berarti hak atas air dari sistem perairan. Kalau prior appropriation water right itu berarti appropriation ini ngambil gitu loh. Maksudnya adalah siapa yang ngambil dulu dia punya hak. Jadi bedanya gini. Bedanya adalah kalau riparian water right ini misalnya aliran sungai ya. Ini hulu ya. Ya. Maka yang di hulu boleh menggunakan airnya, boleh dibendung. Tapi air ini nanti, tapi ketika dia menggunakan air, ya, dia tidak boleh mengganggu penggunaan air orang-orang berikutnya. Jadi namanya di hulu kan dia punya hak duluan buat pakai, ya, dia boleh belokkan aliran sungainya masuk ke irigasi perkebunan dia. Tapi harus dia kembalikan ke sungai dan arus yang masuk ke sungai ini harus cukup besar sehingga pertanian orang lain juga masih bisa hidup gitu. Jadi orang yang di hulu punya hak untuk pakai, tapi dalam memakai dia harus memperhitungkan kebutuhan jangan sampai perkebunan di bawahnya terganggu. Ya, itu kalau riparian water rights. Nah, ini konsep ini asalnya dari Amerika Serikat ya. Jadi ceritanya Amerika Serikat ini kan apa namanya pemukimnya kan asalnya dari Inggris ya. Ini Inggris ya, ini Amerika Serikat. Ya. Ketika mereka pertama mendarat, ini kan mereka mendaratnya di pantai barat, pantai timur ya. Oke, ini pantai timur. Pantai timur ini iklimnya mirip dengan di Inggris. Nah, sehingga mereka pakai konsep riparian water rights ini. Ya. Karena ya namanya juga orang dari Inggris, kondisi alamnya seperti di Inggris, ya sudah. Gitu, kita terapkan saja. Masalah mulai muncul ketika orang-orang Inggris ini merambah ke sisi pantai barat. Yang mana pantai barat ini air terbatas. Ya. California, Miami, Los Angeles, ya, Texas, Sacramento gitu. Nah, kalau pakai riparian water rights ini, pertanian nggak bisa hidup. Kenapa? Karena kalau misalnya petani A ini menggunakan air, tapi nggak boleh berlebih-lebihan, dia harus membaginya dengan B dan C, maka pertanian A ini mati. Airnya nggak cukup buat dia bertani secara efisien. Nah, B pun ya kalau harus bagi-bagi dengan A dan C, dia nggak akan cukup untuk bertani secara efisien. Pertanian dia mati juga. C pun sama gitu. Jadi konsep riparian water right ini kalau mereka terapkan di pantai barat gitu, California dan kawan-kawan, itu nggak bisa hidup, mati semua. Nah, maka mereka menggunakan konsep riparian water right. Riparian water right adalah oke deh, kita sama-sama tahu air terbatas. Ya. Daripada kita bertiga sama-sama ngeyel-ngeyelan, ya, terus mati sama-sama, mati bareng-bareng ya, ya sudah, air boleh dibendung, yang duluan, yang ada di hulu bebas menggunakan sesuai kebutuhan dia. Ya, kalau ada sisa, ya boleh, ya silahkan dialirkan gitu. Kalau memang alirannya kecil, ya mau gimana? Yang penting pertanianmu hidup. Sehingga pertanian A hidup, pertanian B dan C mungkin mati. Tapi kan nanti dengan mekanisme perpajakan, ya mungkin bagi-bagi pertanian A mungkin ya misalnya dapat mungkin setengah, ya namanya juga nasibnya dia dapat tanah di hulu gitu misalnya. Ini dapat 1/4, ini dapat 1/4 ya misalnya nih. Ya. Jadi itulah yang namanya prior appropriation right ya. Jadi bedanya adalah kalau riparian
yang di hulu boleh pakai, tapi tidak boleh mengganggu yang di hilir. Kalau prior appropriation, yang di hulu boleh pakai sampai dia puas tanpa perlu mempertimbangkan yang di hilir. Kenapa seperti itu? Karena konsep prior appropriation right ini muncul di pantai barat Amerika yang ketersediaan airnya terbatas. Kalau harus bagi-bagi, mati semua pertaniannya. Maka lebih baik ya sudah yang di hulu hidup, pertanian B dan C mati, tapi nanti melalui mekanisme perpajakan B dan C tetap bisa hidup dan makan. Ya, itu konsepnya seperti itu. Ya kalau di negara maju, ini kenapa saya balik ke sini? Oke, kita buka slide ya. Oke, ini slide-nya udah balik ya ke slide ya PPT ya. PPT boleh? Boleh. Udah balik? Oke, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi intinya gitu. Dan memang kalau di negara maju memang mereka tidak ada masalah pajak dipakai untuk bagi-bagi penghasilan begitu. Karena ya memang kadang situasi memaksa seperti itu. Nah, kalau riparian water right ini kelemahannya tentu ada potensi terjadi eksternalitas, ada inefisiensi pemanfaatan air, ada potensi ya inefisiensi pemanfaatan air dan tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain. Nah, kalau kelemahan prior appropriation right ini adalah aspek legal kepemilikan karena nanti terkadang aspek kepemilikan ini nanti bisa ada aspek kepemilikan ini nanti yang akan ngaruh gitu. Dan juga tidak diperbolehkan trading di sini. Maksudnya airnya tidak boleh diperdagangkan. Nah, mekanisme alokasi yang kedua adalah water pricing ya. Jadi pemerintah menerapkan menerapkan harga atas air ya. Jadi kurang lebih adalah marginal cost of pricing ini adalah alokasi sumber daya air yang secara sosial optimal di mana manfaat sosial marginal konsumsi air setara dengan biaya sosial marginal yang dikeluarkan. Jadi asumsikan gini. Asumsikan kalau misalnya semua boleh pakai air tanah ya. Dan semua tidak sadar biaya lingkungannya. Jadi mereka menyedot air tanah ya semaunya kan mumpung murah ya. Asumsikan Q-star-nya ini 500. Mereka nggak sadar efek lingkungannya. Misalnya adalah penurunan permukaan tanah. Ya. Nah, penurunan permukaan tanah ini mengakibatkan lama-lama kan dia banjir ya. Karena terjadi penurunan kan tanah yang sering disedot nanti lebih cekung daripada tanah yang nggak disedot. Sehingga ketika hujan dia menjadi seperti danau. Nanti dia kebanjiran. Nah, kalau dia tidak sadar, maka dia 500. Tapi seandainya pemilik perkantoran dan pemilik rumah ini kemudian pada sadar, iya ya, kalau kita menggunakan air berlebih-lebihan, terjadi penurunan permukaan tanah, kita bisa turun ke bawah nih, kita jadi danau. Kalau jadi danau masih mending. Kalau sebelahnya laut kan tenggelam, dia jadi laut. Ya jadi ikut jadi bagian dari laut. Nah, kalau mereka semua sadar, maka mereka kan jadi takut-takut kalau konsumsi air tanah. Kalau gitu jangan konsumsi air tanah deh, kita diversifikasi. Sampai sekian kita air tanah sesuai kemampuan depresi ya supaya dia tidak turun. Sebagian lagi kita beli. Ya, beli pakai PDAM misalnya. Lebih mahal tapi kan nggak perlu terjadi penurunan. Maka konsumsi air tanah ya, ini kita grafik air tanah, dia akan turun menjadi 300 misalnya. Karena dia sadar. Ya. Inilah konsepnya seperti itu. Ketika dia sadar, kalau terjadi bencana ini akan menimbulkan biaya bagi saya karena kalau terjadi bencana kan
Kalau saya terus pakai, ya, kemudian terjadi kebanjiran, kan ini menimbulkan biaya bagi saya. Biayanya bisa jadi kerusakan peralatan, bisa jadi biayanya dalam bentuk saya harusnya bisa berangkat bisnis, tapi nggak bisa berangkat bisnis karena terkepung banjir, sehingga akhirnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan hilang gitu. Atau mungkin, oh saya harus mengeluarkan biaya untuk meninggikan tanah, tapi padahal gedung bertingkat gimana cara ninggiinnya, ya kan? Nah, ini akan mendorong marginal cost of pricing ini ke atas sehingga konsumsi menurun. Itu kalau sadar, ya. Tentu kalau tidak sadar, maka ya ini diterapkan pajak oleh pemerintah gitu. Jadi misalnya, oh boleh ambil air tanah, tapi nanti alatnya kita pantau nih, kita kasih meteran milik pemerintah. Nah, berapa banyak yang kamu ambil, kita kenakan pajak. Teksnya ini sebesar biaya lingkungan. Jadi kita estimasi, oh kita tuh targetnya mau geser ke dia ke 300 nih. Ya. Kuantitinya mau kita geser ke 300. Kalau mau kita geser ke 300, teksnya misalnya mungkin misalnya 5.000 per 100 metrik misalnya. Atau gimana gitu ya. Nah, inilah yang namanya water pricing ya. Jadi kita memberikan harga atas air gitu. Nah, berikutnya ini kemudian kelemahan marginal cost of marginal MCP ini marginal cost pricing, kelemahannya adalah pertama bersifat multidimensi ya. Biaya lingkungan ini kan bisa macam-macam. Bisa misalnya dari aspek polusinya, mungkin aspek ketersediaan airnya, mungkin aspek ketinggian tanahnya, mungkin aspek biodiversitasnya, dan lain-lain, aspek produksi mungkin atau aspek konsumsi, ada aspek budaya, ya. Kemudian yang kedua, biaya marginal berbeda antara short run dan long run, ya, dipengaruhi permintaan temporal maupun permanen. Jadi kadang tentu ada pergeseran pemikiran, ada pergeseran selera, bisa menghasilkan biaya marginal tahun ini dengan biaya marginal 20 tahun lagi bisa jadi berbeda hitungannya. Karena adanya perbedaan pemikiran dan pengetahuan manusia. Atau kadang sekadar perbedaan selera. Bisa juga ya memang ya tergantung perspektif kita dalam jangka panjang. Penurunan muka tanah ini kan dalam jangka pendek adalah banjir. Dalam jangka panjang ini jadi laut gitu. Ya. Saya lupa saya udah nge-share videonya atau belum ya. Jadi ya kalian ada masjid yang semenjak tahun 2001 sudah nggak pernah dijadikan tempat sholat karena masjid itu sudah menjadi bagian dari laut. Ya, jadi mungkin kalian pernah mendengar istilah banjirop ya. Banjirop itu kan sebenarnya bukan banjir karena hujan, tapi banjir karena pasang. Kenapa? Karena memang ya itu tanahnya sudah menjadi sebenarnya bagian dari laut, gitu. Kemudian kelemahan MCP adalah mengabaikan equity ya. Tentu ketika dikenakan biaya lingkungan, dikenakan pajak ini siapapun, kaya ataupun miskin, maka tentu kalau kaya bisa bayar pajaknya. Kalau miskin kan ya dia bisa jadi kekurangan konsumsi air gitu. Mungkin dia terpaksa akhirnya mengkonsumsi mungkin minumnya air bersih, tapi mandinya mungkin dengan air yang begitu. Nah, ya in case kalian nggak tahu ya, pemandangan orang mandi di sungai itu tidak perlu susah cari ke daerah terpencil. Ini Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau kalian keluar lewat pintu belakang, kemudian kalian geser sedikit, ini sampai batas bandara, kesanaan dikit beberapa meter, ya itu orang sudah mandi di sungai, cuci baju di sungai, buang air besar di sungai. Jadi yang satu lagi cuci baju dan mandi, di sebelahnya ada yang lagi buang air besar. Itu di dekat Soekarno-Hatta ya. Tidak perlu jauh-jauh ke daerah terpencil. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah,
Kemudian juga ini juga sulit diterapkan dalam tatanan praktis ya, karena tentu membutuhkan peralatan, teknologi, dan juga ya memungkinkan tidak untuk saat ini gitu. Atau ya ini mungkin pendapat di tahun 2004 ya. Bisa jadi mungkin di tahun 2004 teknologi itu belum tersedia. Kemudian susahnya juga struktur pasarnya juga tidak kompetitif. Jadi memang ini kesulitan di sana. Nah, cara mengatasi MCP ya, salah satunya kalau menurut Hartwig dan Ole Wheeler ya, ini bukunya yang saya pakai ya waktu kuliah di Inggris ya, cukup menantang bukunya. Ini apa namanya, Hartwig dan Ole Wheeler ini mengusulkan mekanisme step tarif ya, atau increasing block rates ya. Atau kalau bahasa sederhana dari kita adalah tarif progresif. Jadi sekian konsumsi pertama, misalnya harganya 100. Sekian konsumsi kedua, misalnya ini mungkin 50 ya, 50 meter kubik pertama ya, ini 100. 50 meter kubik kedua, ini mungkin 200 gitu. Ya. Kemudian sisanya mungkin 300. Ya, ini konsep tarif progresif yang diusulkan oleh Hartwig dan Ole Wheeler. Alokasi publik ya, mekanisme yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kan mekanismenya adalah queuing system ya. Yang kedua adalah marginal cost pricing ya. Betul ya, marginal cost pricing. Nah, yang ketiga adalah alokasi publik, di mana ada intervensi pemerintah untuk pengalokasian air, penyediaan sumber daya air seperti pembangunan waduk kan terlalu mahal ya kalau dilakukan swasta. Swasta kalau disuruh membangun waduk sebesar itu jelas dananya nggak kuat. Dan kalau alokasi publik ini memungkinkan kita menyediakan irigasi skala besar. Kemudian adanya perizinan untuk penggunaan air bawah tanah oleh perusahaan atau individu, ya. Kemudian penggunaan air permukaan ya untuk perikanan, cagar alam dan transportasi. Kelebihannya tentu ya karena alokasi publik ya yang ngatur pemerintah tentu adanya equity ya. Kita punya kesetaraan. Cuma kelemahannya pertama rawan terjadi inefisiensi karena adanya subsidi. Ya karena produksinya disubsidi, marginal cost-nya tidak dihitung, rawan terjadi inefisiensi, rawan terjadi penggunaan berlebih-lebihan. Kemudian juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. Ini ada plus minusnya sih. Plusnya, kita bicara plusnya dulu ya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, plusnya apa? Berarti masyarakat punya waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang lain. Ya, kita kan hidup cuma 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, masa hidup kita mungkin 63 tahun, 65 tahun gitu. Bahkan mungkin ada yang cuma 50. Waktu kita terbatas gitu. Kalau kita berpartisipasi dalam pengelolaan air, kita tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan lainnya. Jadi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air ini bisa jadi positif. Sehingga membebaskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan lainnya. Karena kan kebutuhan manusia bukan hanya mengelola air. Kalau bisa dikelola pemerintah, kenapa kita harus yang kerjakan? Kita bisa kerjakan hal yang lainnya. Nah, cuman memang minusnya rendahnya partisipasi masyarakat ini, ya tentu minusnya adalah berarti ya masyarakat seperti tidak punya inisiatif, semua diserahkan ke pemerintah. Gitu. Ini plus minus sih, ya pemerintah mungkin ingin masyarakat berpartisipasi. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi mengelola air, kan berarti masyarakat tidak bisa berpartisipasi untuk kegiatan lainnya. Gitu. Nah, ini memang ya plus minus itu masalah sudut pandang saja. Ya, kita lanjut ya. Berikutnya adalah user based allocation atau alokasi sumber daya air berbasis komunal. Contohnya Subak di Bali ya. Kelebihannya adalah fleksibilitas beradaptasi terhadap kebutuhan lokal, lebih visible secara administratif, berkelanjutan dan diterima secara politis. Cuman kekurangannya adalah
kurang menangani kebutuhan intersektoral, rumah tangga, dan industri. Jadi ada sebuah daerah di Semarang ya, perumahan, saya tidak perlu sebut di mana ya. Ada sebuah perumahan di Semarang yang masyarakatnya itu, karena zaman itu PDAM belum masuk ya, akhirnya masyarakat berinisiatif gitu membangun PDAM dengan kearifan lokal sendiri. Jadi mereka mengebor sumur artesis satu, kemudian itu disalurkan ke rumah-rumah. Nah, nanti ada tarifnya sendiri gitu. Dulu sih tarifnya flat ya, mau pakai berapapun sebulan berapa. Cuman mungkin semenjak beberapa 2-3 tahun terakhir pakai meteran ya. Dengan harapan dengan pakai meteran orang lebih efisien, karena kalau sudah pakai tarif flat gitu sebulan berapa, dikhawatirkan orang tidak berhati-hati dalam menggunakan air, sehingga beberapa tahun terakhir mungkin 2-3 tahun mereka pakai meteran. Nah, tentu kelebihannya kan pertama lebih fleksibel ya terhadap kebutuhan lokal, masyarakat butuh airnya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan lebih bisa diterima oleh masyarakat ya tarifnya ya, karena kan itu hasil rapat masyarakat sendiri. Cuman kekurangannya adalah ya kekurangan untuk mengatasi kebutuhan intersektoral. Misalnya ada warga yang mau bikin waterboom, kan yang seperti ini kan nggak bisa gitu. Apalagi kalau masih zaman dulu ya tarif flat gitu. Ini kan tentu bisa jadi kesulitan untuk menggunakan mekanisme seperti ini. Atau mungkin ada yang bikin industri yang banyak menggunakan air, misalnya apa, mungkin industri pengolahan tempe atau apa gitu. Nah, tentu PDAM kearifan lokal ini bisa jadi akan mengalami kekhawatiran gitu. Emang air kita bisa nggak memasok seperti itu? Jangan sampai nanti sumurnya kering. Nah, ini memang kelemahan kalau user based allocation. Ya. Nah, berikutnya adalah water market ya, atau pertukaran hak atas air. Jadi air ini bisa diperdagangkan. Kelebihannya pertama adanya pengukuhan apa namanya? Kelebihannya pertama adalah adanya pengukuhan hak atas pengelolaan air, kemudian adanya insentif pengguna air untuk memperhatikan biaya eksternal. Jadi kalau misalnya, oh sumur ini yang punya kamu, dan kamu punya hak untuk menjual airnya, tentu si pemilik sumur harus berpikir dong, kalau saya nariknya airnya ugal-ugalan, nanti habis airnya. Ya. Kalau airnya habis, ya sudah, saya nggak bisa jualan air lagi. Nah, maka ini ada insentif bagi pemilik ya untuk memperhatikan biaya eksternal. Dan pengguna air ya yang beli tentu ya kena cas atas biaya eksternal ini tentunya. Kemudian adanya fleksibilitas terhadap perubahan permintaan dan penawaran, dan baik penjual dan pembeli ini sama-sama menyetujui perubahan atau relokasi air. Kelemahannya adalah sulit mengukur unit air ya, karena tentu dilakukan secara parsial ya. Per industri melakukan ini sendiri, sehingga pemerintah kesulitan mengukur air yang benerannya berapa, dan juga bisa terjadi adanya pencemaran. Nah, kita lanjut ya, penentuan harga air. Nah, meskipun penentuan harga air itu bisa dilakukan melalui mekanisme pasar, misalnya tentu air kemasan ya, itu kan pakai mekanisme pasar ya. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat dan Indonesia, perusahaan air minum adalah perusahaan milik negara yang memonopoli perdagangan air. Di beberapa negara lain, semisal Inggris ya, privatisasi dilakukan di sektor ini, dan perusahaan swasta adalah pemasok air minum ke rumah-rumah dan perkantoran. Ini ada hal yang cukup unik ya. Jadi teman saya itu waktu kita kuliah di Inggris, ada rumahnya, ada perbaikan pipa PDAM di sana. Perusahaannya saya sudah lupa apa. Ya ketika ada perbaikan air nggak mengalir. Ini perusahaan airnya ini datang ke rumah-rumah mengantarkan air botol dalam kemasan gitu. Karena kan di sana kan orang ke toilet kan pakainya tisu ya.
Jadi datang tuh ke rumah-rumah mengantarkan air dalam kemasan ada beberapa botol begitu. Jadi di sana itu ketika perusahaan melakukan perbaikan, layanan tetap jalan, cuman memang tidak bisa layanan lewat pipa, maka layanannya adalah lewat air botolan. Ini sedikit sharing saja ya, bagaimana budaya di sana. Jadi tidak ada istilahnya maintenance menghentikan pelayanan. Oke. Nah, di dalam buku pembahasan ini, materi bab ini tidak semuanya dari buku Perryfield ya, bahkan mungkin mayoritas tidak dari buku Perryfield. Cuma pas materi yang ini ngambilnya dari Perryfield. Nah, Perryfield ini kan orang Amerika Serikat dong, ya. Maka tentunya dia akan menjelaskan apa yang terjadi di Amerika Serikat, begitu. Nah, maka pembahasan penentuan harga air itu difokuskan pada situasi di mana perusahaan yang memasok adalah perusahaan milik negara. Nah, pertama, salah satu alasan orang kan nggak suka monopoli ya, nggak suka dimonopoli. Kalau kita yang memonopoli sih kita semua suka gitu. Tapi kan kita nggak ada yang suka dimonopoli gitu. Nah, kenapa kok masyarakat bersedia negara memonopoli perdagangan air minum adalah karena karakteristik bisnisnya yang secara natural bersifat monopoli, sementara air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kita bahas dulu ini ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, dikhawatirkan jika monopoli jatuh ke sektor swasta, ya, maka masyarakat harus membayar harga yang sangat mahal. Kenapa secara natural bersifat monopoli? Karena karakteristik bisnisnya memerlukan titik minimum efisien scale yang sangat tinggi. Di mana maksudnya dari titik minimum efisien scale terlalu tinggi ini adalah untuk dapat mencapai titik biaya yang efisien, ya, diperlukan skala produksi yang tinggi, yaitu pembuatan pipa yang sangat besar beserta jumlah pelanggan yang sangat banyak. Perusahaan yang pertama kali mencapai titik minimum efisien scale dapat dengan mudah menyingkirkan kompetitor dengan harga rendah. Jadi kita bahas ya. Oke, sekarang kita pindah ke whiteboard. Kalau kalian belum pindah ke whiteboard, kalian bilang aja, saya asumsikan kalian sudah pindah ke whiteboard. Jadi begini, total cost ya itu kan terdiri dari fixed cost ya, ditambah jumlah yang dijual dikalikan variable cost. Misalnya bisnis air kan fixed cost-nya kan mesinnya ya. Mesin untuk mengolah, pipa-pipanya, kemudian filternya dan lain-lain. Variable cost-nya ini kan ketika yang murni dibayar pelanggan ya, maksudnya biaya yang timbul karena karena ya per orang makainya gitu. Itu ya misalnya listrik, ya ada bagian listrik pompanya yang untuk mendorong, nah itu variable cost misalnya. Kemudian mungkin filternya apakah fixed cost, variable cost, ya itu 50-50. Jadi intinya adalah bisnis itu ada yang fixed cost, ada variable cost. Fixed cost-nya itu biasanya pengadaan mesin-mesin, peralatan. Variable cost ini ya mungkin ya listrik untuk mengalirkan ke pelanggan, biaya administrasi untuk masing-masing pelanggan gitu. Ya. Nah, average cost itu adalah total cost dibagi jumlah pelanggan. Yang mana average cost itu adalah fixed cost dibagi pelanggan ditambah pelanggan dikali variable cost dibagi pelanggan. Maka average cost ini adalah fixed cost dibagi pelanggan ditambah variable cost. Nah, makin banyak pelanggan, maka fixed cost ini akan makin turun. Kenapa? Pertama bisa jadi karena pembaginya makin banyak.
Ya, orang yang menanggung fixed cost ini makin banyak. Dan yang kedua, semakin banyak yang pakai, maka kan perusahaan bisa mendatangkan mesin yang kapasitasnya makin besar, sehingga lebih efisien, yang akibatnya menurunkan fixed cost ini dalam jangka panjang, ya seperti ini. Ya. Maka average cost ini adalah average fixed cost ditambah variable cost. Nah, kalau seandainya kebutuhan untuk efisien di dalam sebuah industri ini titik fixed cost yang didatangkan ya, mesin yang didatangkan supaya dia efisien ini sangat tinggi ya, harus sangat tinggi seperti bisnis air, maka kurvanya seperti ini nih. Sebentar, ini mungkin saya ulang dulu ya, ini rada-rada oke. Ini kurang pas, benar. Nah, sebentar. Oke, begini deh. Oke, ini quantity, ini cost ya. Nah, dalam bisnis air minum ini kan ini ada yang namanya titik minimum efficient of scale, ya. Dimana kalau kalian sudah mencapai titik minimum efficient of scale ini, misalnya di sini ya, minimum efficient of scale ya, atau MES ya. Perusahaan pertama yang mencapai titik MES ini average cost ya. Average cost-nya turunnya cepat sekali gitu. Cepat sekali. Sementara sebelum titik MES ini dia turunnya pelan begitu. Ya. Itu kayak kalau misalnya PDAM kan yang mahal ini kan salah satunya pertama adalah membangun, yang paling mahal sebenarnya adalah membangun jaringan pipanya. Karena tentu pipanya nggak bisa sembarangan, dia harus ngebor bawah tanah, dan itu sangat panjang. Ya. Kalian bayangkan, misalnya ada pelanggan cuma satu, bangunnya 10 km ke sebelah sana, misalnya. Pipa yang sedemikian panjang 10 km, yang nanggung cuma satu orang, maka kebayang, tentu harganya sangat mahal. Kalau sepanjang 10 km itu konsumennya cuma 1.000, ya nanggung cuma 1.000. Tapi kalau 10 km itu yang nanggung 100.000, ya langsung anjlok, ya kan? Average cost-nya anjlok. Nah, ini jumlah Q ini kuantiti pelanggan ya, kuantiti pelanggan. Ya. Nah, pada bisnis air minum, titik minimum efficient of scale ini sangat tinggi. Misalnya 2 juta pelanggan. Siapa yang mencapai 2 juta pelanggan duluan, maka dia yang menang. Jadi misalnya awalnya ada perusahaan A, B, C, dan D. Kemudian D ini bisa lari kencang, dia mencapai titik minimum efficient scale duluan. Sehingga tiba-tiba dia sudah menggelinding misalnya di sini nih. Asumsikan misalnya posisi A sekarang di sini. Ini A, ini B, dan ini C di sini, ya. Oke, D sekarang posisinya di sini. Ya. Maka apa yang bisa dilakukan? D akan memasang harga di sini dong, ya. Dia akan memasang harga di sini, ya. Sehingga A, B, dan C mati. Setelah mati, apa yang dilakukan? Sekarang gue monopoli, nggak ada saingan. Ya suka-suka saya. Dia naikkan harganya di sini. Ya. Pelanggan bisa apa gitu? Kalau kamu nggak setuju, saya matikan. Nggak bisa mandi, kan? Nggak bisa cuci baju. Ya. Maka harga D
D2 ada di sini. Ya, D2 ada di sini. Misalnya nih masuk ini pengusaha baru yang masih sangat polos gitu. Ya, masuk di sini. Ya sudah, oh dia ketawa aja. Oh, kamu berani masuk nih. Ya udah, saya turunin lagi harganya di sini. Oh ya, langsung kolaps dong. Ya. Begitu kolaps, balikin lagi. Ada penantang baru F, ya, masuk di sini. Turunin lagi. F mati. Nah, inilah kenapa masyarakat memilih bahwa ya sudah dimonopoli negara saja. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, bisnis ini akan monopoli. Ya, maka pilihannya cuma dua, dimonopoli swasta atau dimonopoli pemerintah. Kalau dimonopoli swasta repot, karena swasta ini urusannya panjang. Kalau pemerintah kan gampang, pemerintah bisa didemo. Gitu. Ya, pemerintah bisa didemo. Nanti kalau kamu nggak setuju, kita nggak coblos nih. Oh, yang sana menjanjikan tarif murah, nah, kita pindah ke sana deh nyoblosnya. Nah, itu sebabnya kenapa ya sudah tahu pasti hasil akhirnya dimonopoli, ya sudah lebih baik dimonopoli oleh negara. Nah, ini konsepnya seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke PPT ya. Bagi yang belum pindah ke PPT, silahkan lapor saya ya. Bilang aja kalau belum pindah ke PPT. Sekarang kita kembali ke sana, PPT. Ya, inilah kenapa barriers of entry di industri ini sangat tinggi, karena siapapun yang sudah memenangkan persaingan, ya dia bisa menghempaskan kompetitor baru. Inilah mengapa karakteristiknya ya monopoli. Daripada sudah tahu akan dimonopoli, ya sudah rakyat memilih monopoli negara aja daripada dimonopoli oleh swasta. Nah, cuma gini, di negara maju ini mereka punya konsep, yaitu begini, perusahaan negara itu tidak boleh memperoleh profit dari operasionalnya. Kenapa? Karena kan perusahaan negara itu milik pemerintah, ya. Sementara pemerintah tidak boleh memungut profit dari rakyat. Ya. Di negara maju konsepnya, pemerintah itu cuma boleh mungut pajak. Di luar pajak pemerintah nggak boleh mungut, gitu. Nah, kenapa pemerintah harus membuat sebuah perusahaan negara? Karena ada layanan yang pemerintah tidak bisa penuhi kalau dia bentuknya pemerintah. Harus dalam bentuk perusahaan. Maka itu sebabnya pemerintah bikin namanya BUMN, istilahnya kalau di Indonesia ya, atau perusahaan negara. Ya. Jadi konsepnya pemerintah itu seharusnya tidak boleh berbisnis, ya. Tidak boleh membangun BUMN. Kenapa? Karena pemerintah itu regulator. Kalau dia bertindak sebagai operator, maka akan ada potensi terjadinya namanya moral hazard ya, atau pelanggaran moral. Ini contoh imajiner ya, saya bilang ini imajiner ya, ini bukan realitas ya, ini imajiner. Asumsikan bahwa tol Sumatera itu tidak laku misalnya. Alasannya kenapa? Ya karena kan di Sumatera tidak ada kemacetan. Sehingga tol ini nggak terlalu laku. Truk-truk ngapain lewat tol mahal? Mending lewat jalan biasa, ya kan? Gitu. Toh nggak macet gitu loh. Sumatera itu nggak macet. Akhirnya kemudian ini andai-andai aja. Asumsikan bahwa pengelolanya semua adalah BUMN. Ya. Pemerintah kemudian, waduh BUMN tol kita berdarah-darah nih. Terus mikir, gimana ya supaya rakyat itu bisa kita paksa masuk jalan tol? Oh ya gampang, jalan lintas Sumatera jangan dibetulin. Jalannya biarkan aja hancur. Ya. Jembatan di Lembah Anai itu ya biarkan aja rusak.
misalnya. Kalau pas lagi rusak jangan dibetulin, biarkan aja rusak. Nah, sehingga mau nggak mau mereka terpaksa lewat tol. Ya, daripada pemerintah memperbaiki jalan lintas Sumatera kan pakai uang pajak ya, tapi sudah begitu BUMN tolnya malah rugi. Ya sudah, jangan dibetulin aja. Sehingga kan pemerintah nggak perlu keluar duit buat memperbaiki, malah dapat duit dari kendaraan yang masuk tol. Inilah risiko moral hazard. Ya. Saya dengar juga, saya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi awal-awal tol lintas Jawa kan juga seperti itu ya. Truk-truk ternyata nggak mau masuk tol. Karena truk nggak butuh-butuh amat, ngebut. Tolnya kan mahal, ya sudah lewat jalan biasa aja. Bagi kami yang penting jalannya lancar. Tol itu kan juga nggak bisa ngebut. Dia nggak bisa ngerem gitu loh. Ngerem tuh nggak bisa dadakan. Ada potensi. Ini andai-andai aja. Oh, tol kita pendapatannya nggak sesuai perhitungan. Rugi nih. Ya sudah, kalau gitu kita jangan perbaiki jalan lintas utara Jawa. Hitung-hitung menghemat APBN, toh kita juga perlu untuk hal-hal yang lain. Ya. Dan malah kita dapat penghasilan dari tol yang sangat besar. Nah, inilah kenapa masyarakat di negara maju ini sangat mengharamkan adanya BUMN gitu, karena mereka mengkhawatirkan regulator ini menjadi operator. Ada beberapa negara maju yang bikin BUMN dalam bentuk sovereign wealth fund. Ini lebih banyak untuk cari profit di luar negeri. Gitu. Karena ada risiko kalau berdagang dengan warga negara lain boleh, ambil profit dari warga negara lain boleh, tapi tidak boleh negara itu nggak boleh ngambil profit dari rakyat. BUMN yang didirikan itu tujuannya untuk melayani kepentingan rakyat, jadi tidak boleh mengambil kepentingan dari rakyat. Karena kalau BUMN ini bisa mengambil untung dari rakyat, akan ada potensi moral hazard, yaitu regulator, karena regulator dan operator ini dirangkap oleh satu pihak. Itu konsepnya di sana. Nah, makanya dalam penetapan harga air ya oleh perusahaan milik negara yang berkecimpung di air, maka perusahaan negara ini tidak boleh mendasarkan pada consumers willingness to pay. Ya. Jadi aspek consumer willingness to pay atau kerelaan konsumen membayar ini tidak boleh jadi aspek penetapan harga. Tapi di sisi lain perusahaan negara juga tidak boleh merugi. Ya. Maka karena itu dalam penetapan harga pemerintah fokus pada biaya produksi atau cost based pricing rule. Jadi misalnya kan profit sama dengan total revenue dikurangi total cost, ya. Profitnya 0, maka total revenue minus total cost ya. Maka ini kan total revenue harus sama dengan total cost. Ya. Total revenue itu adalah price dikalikan quantity kan gitu ya. Nah, jadi price-nya itu maka price-nya ini adalah apa namanya? Nah, price-nya ini adalah total revenue dibagi total quantity. Nah, total revenue kan sama dengan total cost ya, maka price ini sama dengan total cost dibagi quantity ya. Nah, maka apa namanya? Harganya ini seperti ini ya, total cost sama dengan total quantity. Nah, jadi seperti ini ya mekanismenya ya. Oke, mekanismenya adalah misalnya kalau pakai mekanisme pasar, equilibriumnya di sini price one dan quantity one ya. Cuma di sini pemerintah kan price-nya kan sebesar ini, ya. Sementara kan marginal cost-nya sebesar ini, ya. Maka pemerintah kan memperoleh profit sebesar ini ya. Ini A plus B, ya. Maka supaya nggak profit, ya di area ini kan cost-nya kan sudah melebihi price ya. Maka ini harus diteruskan, gitu.
Nah, sampai mana dia diteruskan? Nah, ingat, kalau price-nya segini, consumer willingness to pay-nya lebih rendah, tentu ini nggak akan terjadi perdagangan. Karena kerelaan membayar konsumen kan di sini. Kalau harganya di atas kerelaan konsumen membayar, konsumen nggak rela. Saya nggak rela nih, nggak terjadi transaksi. Nah, maka tentu nggak di sana, nggak kita teruskan seperti itu, karena tentu konsumen nggak mau membayar. Nah, maka kuantitasnya kita naikkan dulu sampai Q2, ya. Consumer willingness to pay-nya di sini. Ya, masyarakat mau bayarnya segini. Maka price-nya kita atur sekian. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di area ini, ya, ini kan cost-nya lebih rendah daripada harga, ya. Maka di sini ada consumer surplus sebesar B, ya. Namun di area ini, ya, kalau kalian lihat, di area ini, ya, kalau kalian lihat, ya, ini kurang terang ya. Ya, di area ini, ya, kalau kalian lihat, ya, ini kan cost-nya di sini marginal cost lebih tinggi daripada price. Maka di area DFG ini perusahaan merugi. Ya. Maka meskipun area B ini untung, tapi kalau disamakan dengan area ruginya sebesar DFG, ya, maka profit sama dengan 0. Ya. Maka kalau pakai konsep itu, maka produksinya ada di Q2. Karena di area Q2 ini, dengan harga P2 ini, perusahaan negara tidak untung. Tapi juga tidak rugi. Karena kalau rugi, ya nggak sustainable perusahaannya. Nah, cuma terkadang ada situasi di mana kurva marginal cost menurun. Ya, marginal cost kan biasanya naik begini ya. Ini tidak seperti itu, ini marginal cost-nya turun. Biasanya hal ini terjadi karena kita tidak memperhitungkan opportunity cost. Kalau kalian membuat kurva biaya tanpa memperhitungkan opportunity cost, maka memang kecenderungannya dia akan turun seperti ini, ya, seperti MC yang di sini. Nah, equilibrium ketika MC dan MB berpotongan. Harganya P star, kuantitinya Q star. Cuma kalian lihat, ini kan P star-nya kan di sini ya. Tapi kan cost-nya kan di sini nih lebih tinggi. Ya. Ini kan marginal cost-nya lebih tinggi ini. Ya. Cost-nya lebih tinggi daripada harganya. Sehingga di area A ini rugi. Ini adalah defisit, produsen defisit, ya. Lawannya surplus adalah defisit. Nah, perusahaan kan nggak boleh rugi. Nah, gimana solusinya? Solusinya, solusi alternatif pertama adalah, ya sudah, kalau kita terapkan harganya sesuai MC, ya, misalnya di quantity ini nih, ini meleset begini ya. Oke, misalnya di quantity ini nih, ya, price-nya kan sekian, cost-nya sekian. Willingness to pay-nya sekian, cost-nya sekian. Jadi kalau kita terapkan harga di segini sesuai apa? Kalau kita terapkan harga sesuai MC, ya, MC-nya sekian, WTP-nya sekian, MC-nya sekian, WTP sekian, MC sekian, ya. MC ini kan lebih rendah daripada WTP, ya. Maka selama price ini adalah setara MC, ya, selama price-nya setara MC dan selama MC di bawah WTP, maka price itu kan di bawah WTP, maka selama ini konsumen tentu mau terima, ya. Konsumen terima sehingga terjadi perdagangan. Ya, masalah selesai. Tapi ini ada masalahnya gitu.
Yaitu ini berarti namanya tarif regresif kali ya. Jadi tarif harga air ini mahal di awal karena MC-nya masih tinggi, tapi semakin murah kalau konsumsi meningkat. Ya, kurang lebih kayak kalau kita beli barang swastaan, kalau kita beli partai besar kan harga per unitnya kan akan lebih murah. Ya, maka kurang lebih mirip ya. Jadi misalnya sekian meter kubik pertama, jadi ini ngikutin kurva MC ya. Jadi awalnya kalau awalnya harganya mahal, tapi semakin banyak kita konsumsi, harga meter kubik berikutnya akan semakin murah. Ya. Jadi harga meter kubiknya akan semakin murah ketika konsumsi kita meningkat. Namun ini membawa masalah, yaitu adanya insentif bagi masyarakat untuk boros. Oh, ya karena makin banyak dia pakai, malah dia makin murah, sehingga akhirnya dia makin banyak konsumsi. Ya, kurang lebih kayak kalian kalau pergi ke minimarket, kemudian beli 2, kalau beli 3 gratis 2, gitu. Beli 4 gratis 5. Nah, kalian akan cenderung akan punya dorongan psikologis untuk mengkonsumsi lebih banyak. Itu pun sama gitu. Nah, ini bisa memberikan insentif kepada masyarakat untuk boros menggunakan air. Solusi kedua adalah menerapkan fixed connection charge. Fixed connection charge ini mungkin kalau bagi kalian ya yang listriknya masih pakai prabayar ya, pasca bayar, yang tiap bulan pergi ke kantor pos untuk bayar tagihan air ya, listrik ya, sorry. Ini kalau kalian listriknya yang masih awal bulan kalian masih ke kantor pos buat bayar, atau misalnya kalian masih pakai telepon kabel, ya, atau mungkin kalian yang langganan PDAM, ya. Ya, ini kalau kalian baca struknya, ya, ini ada yang namanya tarif abonemen. Ini adalah fixed connection charge, nggak pakai kalian harus bayar. Jadi misalnya listrik ya, penggunaan 150 kWh, misalnya ini notanya ya. Terus kalikan tarifnya berapa, maka ini sekian. Terus ini ada namanya biaya abonemen. Ini misalnya nih tarifnya total mungkin 400.000 gitu. Ya. Nah, terus di bawahnya ini ada komponen biaya abonemen 60.000 misalnya. Maka di total 460.000. Ya, jadi ini KWH-nya berapa? Ini kalikan tarif KW per KWH, kemudian ini namanya biaya abonemen. Kalau misalnya kalian punya rumah, kemudian kalian penempatan di Tahuna, gitu. Tahuna itu udah deket-deket Filipina ya, kalau saya nggak salah ya, gitu. Ada loh kantor pajak di Tahuna. Gitu. Kalau kalian penempatan pajak siap-siap aja. Ya gitulah ya, risiko lah. Terus rumah kalian tinggal, kalian masih pakai yang pasca bayar nih, ya. Maka meskipun KWH-nya kalian 0, ya, ini 0 rupiah, ya, 0 rupiah, tapi akan tetap nongol biaya abonemen 60.000 dan ini harus kalian bayar. Kalian tinggal setahun, maka ini menjadi 720.000, ya. Mungkin plus nanti tambah denda administratif. Ini yang namanya biaya abonemen. Biaya abonemen ini bisa kita jadikan, nah kenapa diperlukan biaya abonemen? Tujuannya ini untuk menghapus produser defisit ini. Jadi biaya abonemennya adalah sebesar defisit. Ya, defisit. Jadi misalnya defisitnya misalnya 1M, ya, 1M itu 1.000 juta ya. Kemudian pelanggannya 100.000 misalnya. Maka 1 juta deh ya, biar gampang lah ya, gitu ya. 1 juta, maka per pelanggan kena biaya abonemen 1.000 rupiah. Ya. Kalau pelanggannya cuma 100.000, maka abonemennya sebesar 10.000 rupiah per pelanggan per bulan.
Inilah konsep untuk mengatasi bagaimana kalau seandainya kurva MC-nya seperti ini. Karena kurva MC-nya seperti ini menimbulkan produser defisit, padahal perusahaan nggak boleh rugi, maka kalau pakai tarif regresif ya regresif, mahal di awal, murah semakin banyak makin murah, ada potensi inefisiensi, maka kita terapkan fixed connection charge atau yang namanya biaya abonemen kalau bahasa Indonesianya. Oke. Nah, berikutnya ada berbagai alternatif ya dalam sistem suplai air, yaitu pembelian lahan di sepanjang aliran sungai. Yang nomor satu ya, tujuannya adalah untuk menghindari aktivitas pembangunan yang dapat mengancam kualitas dan kuantitas sungai. Tapi bukan hanya aktivitas pembangunan, tapi juga aktivitas macam-macam. Jadi misalnya saya pernah lihat pedagang bakso pinggir kali misalnya, saya lihat di TV itu, nggak semua sih ya, tapi ada beberapa yang kalau mangkok konsumennya nggak habis, kan ya namanya juga pedagang pakai ya gerobak begitu ya, kan nggak mungkin dia tampung di ember, dia buang langsung ke sungai. Ini kan bisa memicu kerusakan lingkungan ya. Tapi kalau nggak dia buang ke sungai, nggak dia buang ke ember, masa dia kembalikan ke panci gitu. Terus nanti konsumen berikutnya konsumsi. Ya, anggap aja imunisasi gitu. Nah, ini adalah tujuan kenapa kita beli lahan di sepanjang daerah aliran sungai. Ya, kalau lahan ini sudah dimiliki oleh PDAM-nya, maka tentu orang nggak bisa membangun ya. Rumah pinggir sungai itu juga risiko sih. Kalian lagi nonton TV, makan cemilan, minum minuman botol, mager buat buang sampah ke tempat sampah, nengok jendela sungai lempar aja gitu, terus udah hilang. Itu kejadian gitu. Bukan saya tentunya, rumah saya nggak di pinggir sungai. Tapi itu ada kejadian seperti itu. Nah, ini ini adalah kenapa kok lahan di sepanjang aliran sungai ini sebaiknya memang ya jangan sampai ada aktivitas lain. Salah satunya adalah pembelian lahan. Nah, dengan pembelian lahan ini tujuannya pertama tentu bisa memperbaiki kualitas air ya. Kualitas air yang semakin baik artinya filter yang dipakai kan lebih awet ya. Nggak harus cepat-cepat ganti. Mesinnya juga mungkin lebih awet. Listriknya juga mungkin nggak terlalu banyak. Sehingga tarif airnya bisa turun ya, karena cost-nya bisa diturunkan. Atau bisa juga meningkatkan kuantitas air, misalnya di pinggir sungainya kemudian dibangun pepohonan atau tanaman-tanaman yang lebih mudah untuk menyerap air. Nah, kemudian alternatif investasinya tentunya adalah beralih dari satu jenis sumber air ke jenis sumber air lainnya. Misalnya untuk daerah pantai bisa menggunakan sistem desalinasi. Cuma ini memang sistem desalinasi ini mahal, tentu ini cuma bisa dilakukan di negara maju ya, seperti Singapura sudah mulai, tapi kalau seperti kita yang untuk makan saja mungkin agak susah ya, minum air yang bau kaporit juga kita lakukan gitu, ya sudah gitu. Sistem desalinasi ini mungkin konsep yang baik, tapi tidak visible untuk dilakukan. Investasi pada sistem yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas, misalnya mengganti pipa induk saluran air untuk mengurangi kebocoran. Karena pipa saluran air ini meskipun sudah melalui galvanisasi, tapi bisa terjadi kebocoran. Ini kejadian ya tahun 2019 atau 2020, jalan di Daan Mogot itu tiba-tiba ambruk. Jalan raya Daan Mogot ini adalah jalan raya utama yang menghubungkan perdagangan di Jawa. Truk-truk lewat sana. Ya. Itu jalan utama, isinya truk gitu, dan itu tiba-tiba runtuh ini jalan ke bawah. Ambles, runtuh begitu. Karena ternyata pipa PDAM-nya bocor sehingga menggerus tanah di bawahnya. Kalau sampai ambruk begitu, itu bocornya udah berapa lama? Ya, bocornya udah berapa lama? Berarti berapa banyak biaya yang hilang, baik dari segi revenue yang hilang maupun dari cost yang keluar sia-sia. Nah,
Dengan berinvestasi pada perbaikan dari sistem yang sudah ada, ini bisa meningkatkan suplai air gitu. Dan bisa juga ekspansi pada sistem yang sudah ada. Misalnya kita melakukan perluasan waduk, perluasan kanal air, dan lain-lain. Nah, cuma ada problematika investasi pada sistem suplai air. Misalnya nih, awalnya kan D1 ya, dengan MC, equilibrium di sini, harga P1, kuantitas Q1. Nah, misalnya terjadi pertumbuhan penduduk, 10 tahun kemudian demand bergeser dari D1 menjadi D2. Kenapa disebut bergeser? Karena dengan kuantitas yang sama Q1, masyarakat itu rela dari yang semula membayar P1 menjadi rela untuk membayar P2. Makanya ini disebut demand-nya meningkat. Ya. Di kuantitas yang sama, seseorang rela membayar harga yang lebih mahal dari P1 ke P2. Nah, karena pertumbuhan ini, nah kalau kita pemerintah ini tetap tidak mau menaikkan harga, maka tentu ini harus digeser ke Q2 ya. Karena kalau harganya sama tetap P1 ya, ini mentok di demand-nya mentok di sini, maka kuantitinya adalah Q2. Nah, investasi ini kan ya untuk meningkatkan kapasitas ini tentu butuh investasi. Ya. Tapi kalau pemerintah nggak mau naikin harga, gimana investasinya? Apakah pemerintah mau menanggung pajak untuk mensubsidi? Nah, asumsikan pemerintahnya tidak mau mensubsidi, nggak mau investasi, ya. Maka demand masyarakat kan Q2, tapi kuantitas yang bisa disuplai kan cuma Q1. Maka akan terjadi kekurangan air sebanyak Q2 dikurangi Q1. Ya, ini adalah area kekurangan airnya. Jadi kalau PDAM kalian itu nggak nyala tiap hari, misalnya nyalanya mungkin cuma hari-hari tertentu, kalian buka keran kok airnya nggak ngalir, nah ini mungkin seperti ini masalah yang kalian hadapi. Ya. Nah, kalau nggak mau menaikkan kalau tidak mau berinvestasi, maka kan kalau tidak mau berinvestasi, maka kan demand harus ditahan supaya tetap demand-nya Q1. Solusinya tentu menaikkan tarif menjadi P2. Dengan tarif P2, maka demand-nya akan bertahan di Q1. Namun ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan di atas normal profit. Karena kan kalau perpotongannya kan harusnya di sini dong. Ya. Kuantitasnya Q3, harganya P3. Tapi ini justru tidak, kuantitinya tetap Q1, harganya dipasang ke P2, naik dari yang semula P1. Nah, maka ini akan melanggar perusahaan akan memperoleh keuntungan di atas normal profit. Memperoleh normal profit saja salah, apalagi ini di atasnya normal profit. Nah, secara efisien tentu air diproduksi sebanyak Q3 ya, dengan harga P3. Namun pertanyaannya, apakah masyarakat mau menerima kenaikan harga ini? Nah, ini memang kelemahannya ya di sana, masyarakat mau nggak gitu. Lebih kepada edukasi sih gitu, masyarakat diedukasi gitu bahwa ya mau nggak mau ini harga harus dinaikkan supaya perusahaan bisa berinvestasi gitu. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut bahas masalah transfer air ya. Nah, atau perdagangan air. Jadi kompleksitas dalam hukum kepemilikan air ini dapat menimbulkan disparitas harga yang sangat signifikan ya. Sebentar saya cek. Oke. Jadi kompleksitas dalam hukum kepemilikan air ini dapat menimbulkan disparitas harga yang sangat signifikan. Kalian masih ingat yang prior appropriation water right? Ya. Nah, sekarang kita bahas masalahnya. Appropriation.
Sebagai contoh ada namanya warga kota San Diego ya. Ini San Diego Amerika Serikat ya, bukan San Diego Bekasi ya yang harga per meternya mahal itu ya, yang makam itu ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin harganya lebih mahal daripada rumah kalian saat ini. Ya ini warga kota San Diego Amerika ini membayar untuk air sebesar $225 per acre foot ya. Sementara petani di Lembah Imperial yang lokasinya berdekatan hanya membayar $15,5 per acre foot air. Nah, biaya memindahkan air dari Lembah Imperial ke kota San Diego sebenarnya sangat murah. Namun keberadaan hukum prior appropriation dan kejelian para petani dalam mempertahankan hak kepemilikan airnya membuat disparitas harga sangat besar. Ya. Nah, jadi gara-gara hukum prior appropriation right, para petani di Lembah Imperial ini dia bisa menggunakan aturan ini untuk kepentingannya sehingga memaksa orang San Diego membayar sekian. Ini kasusnya seperti itu. Oke, itu kalau kalian nonton ada sih filmnya National Geographic, saya lupa itu judulnya apa ya. Ini membahas rumitnya sistem harga sistem air di Amerika di California ya. Jadi itu menguntungkan segelintir petani. Ini petaninya bukan petani ecek-ecek kecil-kecilan gitu bukan ya. Ini petani korporat ya. Ini petani korporat yang misalnya nih produk gandumnya mungkin menguasai 70% pasar gandum Amerika gitu. Atau menguasai mungkin 40% pasar jagung dunia gitu. Jadi ini jangan kalian bayangkan petani-petani kecil yang hidup sederhana, garuk-garukin jerami gitu pakai pakai garpu besar itu. Bukan, ini bukan petani yang seperti itu. Ini petani ini korporat pakai dasi ya, sangat berpengaruh di politik ya, politik Amerika. Nanti kita bahas di belakang sedikit ya. Jadi yang ya itulah gandum 70% dunia atau 70% pasar ini, jagonya 40% ini, kedelainya mungkin 60% pasokan dunia atau 60% pasokan Amerika gitu. Jadi ini petani besar ya, korporat. Kita nggak bicara petani kecil yang kayak Harvest Moon gitu, bukan seperti itu. Nah kita peroleh ya, ini demand air masyarakat kota ya, DC ini C-nya dari kata city ya, I-nya ini irrigation ya. Ini saya cocok logo aja, moga-moga cocok ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ada disparitas demand seperti ini. Kita peroleh ya karena kuantiti kotanya seperti ini, maka bagi warga kota mereka bersedia membayar PC ya. Sementara bagi warga desa kuantitinya segini mereka membayar PI ya. Nah, ini dilihat. Harga kota PC, harga desa PI ya. Jadi PC lebih besar daripada PI. Nah, dalam ilmu ekonomi selalu ketika terjadi disparitas harga, maka akan ada insentif untuk melakukan perdagangan. Kenapa? Karena orang desa melihat, ini air kalau aku jual ke kota, mereka mau bayar mahal loh. Aku jual aja ke kota. Sebaliknya orang kota melihat, harga air di desa kok murah ya? Ya udah saya beli aja air dari desa gitu. Saya jual nanti di kota dengan harga mahal, saya dapat untung. Maka konsepnya adalah dalam ilmu ekonomi, kalau terjadi disparitas harga ini, maka akan ada insentif orang untuk berdagang, sehingga harga PC ini turun, harga PI ini naik, baru akan berhenti ketika harga ini sama, PC sama dengan PI. Kalau ini terjadi, maka selesai, tidak ada perdagangan. Maksudnya perdagangannya selesai. Nah, asumsikan ya harga awal kota ini 80, harga awal desa 15. Kemudian ya terjadi perdagangan ya, ini turun ya karena tentu
ini kan harga 80 karena kuantitinya Q1 ya. Ya. Sementara ini harganya 15 karena kuantiti Q4. Ya. Nah, ketika kuantitinya ini makin banyak dia konsumsi, maka tentu willingness to pay-nya akan semakin turun. Sehingga ketika jumlahnya sudah Q2, willingness to pay-nya 30. Sebaliknya, di sini juga karena kuantitinya turun, maka kan harga akan naik ya, sampai di titik 30. Ini asumsikan tidak ada biaya transaksi, tidak ada biaya angkut ya, maka harga desa dan kota ini akan sama di angka 30. Nah, konsumsi air warga kota kan awalnya kan segini ya. Ya. Nah, karena ada perdagangan ini, maka dia akan meningkat dari sini ke sini, maka konsumsinya akan meningkat sebesar A plus B ini. Ya. Konsumsi meningkat sebanyak A plus B. Sebaliknya, warga desa kan tadinya kan konsumsinya kan seperti ini ya, sehingga memperoleh consumer surplusnya seperti ini ya. Utility-nya seperti ini. Sorry, ini bukan consumer surplus ya, tapi ini utility ya. Nah, cuma kan begitu digeser ya, maka kan dia akan menurun. Sebesar ini kan hilang. Ya, sebesar ini hilang. Ya. Yang tersisa cuma tinggal area merah ini. Ya. Ya. Maka utility-nya akan hilang sebesar C dan D ya. C plus D. Saya bilang utility ya, saya bukan bilang surplus ya. Kalau surplus tentu beda. Ini utility-nya aja. Utility. Ya. Utility ini berasal dari ya utility saya sekian gitu. Kalau konsumsi sekian gitu, tanpa memperhitungkan biaya yang saya keluarkan. Nah, karena terjadi pergeseran ini, ya warga kota utility-nya bertambah sebanyak A plus B. Sementara warga desa utility karena konsumsi airnya berkurang sebesar C plus D. Ya. Nah, gain-nya, net gain-nya adalah yaitu A plus B ditambah C plus D. Nah, cuma karena C plus D ini statusnya negatif, karena kan dia utility-nya minus ya. Maka net gain-nya kan A plus B ya, ditambah minus C minus D ya. Maka ini A plus B minus C plus D. Nah, net gain atau net benefit dari perdagangan ini sebesar A plus B minus C plus D. Biasanya C plus D ini akan lebih rendah daripada A plus B ya. Jadi biasanya C plus D ini akan lebih rendah daripada A plus B. Kalau enggak, ya tentu konsumennya tidak akan mau membayar. Warga kota tentu tidak akan mau membayar. Nah, logikanya gini, warga desa ini sudah kebanyakan konsumsi air, mending dia jual. Misalnya gini ya, misalnya air ini dia pakai semuanya untuk bertani. Makin banyak dia bertani, makin banyak hasilnya. Tapi harganya kan akan semakin jatuh, ya kan? Ketika panen makin banyak, kan harga panennya kan akan semakin jatuh. Maka bisa jadi malah petani ya tetap untung, tapi untungnya nggak gede-gede banget. Maka daripada gitu, ya sudah deh, daripada saya banyak-banyakan bertani, toh nanti harganya malah jatuh. Sebagian air saya jual, saya bertaninya nggak usah banyak-banyak, ya tetap banyak, tapi nggak usah banyak-banyak, sehingga harga panen saya tetap bagus, keuntungan panen bertani saya tetap bagus, plus saya dapat harga yang lebih mahal dari berjualan air. Gitu. Daripada tetap saya teruskan buat bertani, malah nanti harga makin turun. Ya, itu konsepnya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Selain menggunakan mekanisme pasar, sebagaimana yang dibahas pada slide sebelumnya, selain mekanisme pasar ya, juga bisa solusi untuk mengatasi disparitas harga warga San Diego tadi dengan warga Lembah Imperial.
bisa menggunakan tindakan pemerintah atau administrative action. Jadi kalau pakai regulasi kan pemerintah dapat mengubah karakteristik kepemilikan barang ya. Ini kan semua gara-gara aturan prior appropriation. Ya. Kalau peraturan prior appropriation ini kita ubah, kan masalah selesai. Ya, ini kan cuma masalah regulasi aja gitu loh. Kalau regulasi kita ubah, ya masalah selesai. Ya, cuma memang dan ibaratnya gini, sehingga sebenarnya administrative action atau hanya sekedar mengubah regulasi ini bisa menyediakan air kepada lebih banyak masyarakat yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah hanya dengan mengubah regulasi gitu loh. Sudah murah, masalah selesai. Cuma regulasi ini terkadang prosesnya cukup panjang. Dan yang kedua, ketakutan kehilangan suara atau dukungan dari pemilik lahan. Pemilik lahan ini bukan petani kelas bawang ya, tapi ini adalah petani kelas ya saya bilang tadi yang menguasai 40% ya sekian puluh persen perdagangan gandum dunia lah, sekian persen pasokan gandum dunia, sekian persen pasokan gandum Amerika, yang bisa jadi produknya kita konsumsi loh, gitu. Bisa jadi produknya itu kita konsumsi sampai ke dalam tenggorokan kita telan, gitu. Nah, maka para gubernur dan anggota parlemen ini takut gitu kepada pemilik lahan ini gitu, karena nanti kalau nggak dapat dukungan, nanti nggak dapat yang namanya dana sumbangan kampanye. Di Amerika suap itu dosa, tapi sumbangan kampanye itu tidak dosa. Ya, jadi kalau kamu ngasih uang kepada orang ketika dia jadi penguasa, maka itu namanya suap, masuk penjara. Tapi ketika si penguasa ini dalam masa kampanye, dia sedang berkampanye, kamu ngasih sumbangan, ya, maka itu bukan suap. Ya, itu namanya lobby. Nah, gitu. Nah, para pemilik lahan ini yang crazy rich ini tentu saja. Nah, ini para gubernur dan anggota parlemen kan butuh dana kampanye dari para crazy rich pemilik lahan ini. Gitu. Nah, sehingga mereka tidak berani melakukan modifikasi atas permasalahan ini karena ya tentu kalau mereka lakukan seperti ini, pemilik lahan ini marah, kemudian dana kampanye ini dia hapus, para gubernur dan anggota parlemen ini takut kalah dalam pemilu gitu. Ini sebenarnya di zaman Presiden Obama itu sempat digugat ya ke Mahkamah Agung mereka. Jadi mereka meminta bahwa ada nilai batasan maksimum sumbangan. Cuma permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Agung ya karena freedom of speech gitu, orang bebas menggunakan. Sementara menurut persepsi Obama dan para penggugat justru dana kampanye yang full of freedom seperti ini bisa mengganggu freedom of speech gitu, karena nanti speech ini hanya menjadi milik para pemilik modal seperti itu. Ya, saya agak lupa, jangan-jangan Mahkamah Agung itu yang nunjuk anggota DPR kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah Mahkamah Agung itu yang nunjuk presiden dan anggota parlemen gitu. Jadi ya gitulah gitu. Ya begitulah gitu. Itu ya dinamika lah. Kita lanjutkan ya, syarat-syarat terciptanya efisiensi sosial dalam pasar air ada 4 ya. Pertama, jadi kalau kita mau pakai mekanisme pasar, maka kan mekanisme pasar itu butuh kepemilikan. Ya, karena pasar itu ada karena ada perdagangan dan perdagangan itu ada karena barang itu dimiliki sehingga orang itu berhak untuk memperdagangkannya. Nah, syarat-syarat kepemilikan individu yang sempurna sehingga bisa diperdagangkan adalah clearly defined ya.
Jadi kepemilikan ini harus jelas dan tidak ada ambiguitas di sana. Jadi ya tanah ini milik siapa, barang ini milik siapa, ruang lingkup kepemilikannya gimana, itu harus jelas. Salah satu penyebab kenapa Pulau Jawa ini pembangunannya lebih cepat dibandingkan luar Jawa bukan hanya soal investasi, tapi karena eh, kepemilikan tanah di Jawa ini jelas. Oh, yang punya siapa? Begitu saya bayar sertifikatnya atas nama saya, tidak ada yang bisa menggugat. Tapi kalau di luar Jawa itu tanah itu seringkali bukan semua di luar Jawa sih. Cuma ada banyak area di luar Jawa yang tanah itu mirip nggak jelas kepemilikannya siapa. Sudah kamu bayar ke siapa, besoknya tiba-tiba ada yang minta uang. Loh, ini kan tanah saya gitu. Saya minta hak gitu. Jadi nggak jelas gitu. Bahkan ada sebuah kota ya di sebuah provinsi, ibu kota di sebuah provinsi, saya nggak mau sebut. Ya warga di sana saja bilang ke saya, Mas, di sini ini kalau mau jual beli tanah itu paling enak di tengah kota. Karena yang di tengah kota itu jelas itu tanah siapa. Tapi kalau bahkan di daerah pinggiran sini pun, ini meskipun masih kota tersebut, ini jual beli tanah itu rumit gitu. Nah itulah kenapa investor susah masuk ke luar, susah untuk berbisnis di luar Jawa karena salah satunya adalah aspek kepemilikan. Yang punya tanah ini siapa? Itu tidak jelas. Yang kedua adalah reasonably complete ya. Tidak ada batasan penggunaan yang sifatnya tidak wajar. Tentu yang namanya kita memiliki barang, kita ini kan makhluk sosial tidak tinggal sendiri, maka meskipun kita punya barang, kan tetap ada batasan-batasan. Nah, kalau selama batasannya itu bersifat reasonable, ya, maka kepemilikan itu tetap kita bisa asumsikan sempurna. Tapi kalau batasannya sudah tidak wajar, ya, maka ya itu sudah tidak bisa kita sebut kepemilikan. Jadi misalnya kalian mungkin punya motor, itu motor pribadi kalian, tapi kan kalian tidak bisa modif sembarangan. Kalian pasang knalpot yang bising kan nggak boleh, karena itu mengganggu. Meskipun itu motor kalian, knalpot kalian beli sendiri. Kalian copot spionnya nggak boleh, motor kalian bisa disita. Ada batasan. Kalian punya rumah di komplek, kan nggak boleh kalian bikin peternakan ayam gitu di sana. Karena selain bau juga rawan terjadi migrasi virus influenza gitu. Itu berbahaya gitu. Nah, jadi ada batasan, tapi ya batasan yang wajar. Ya kalau kamu beli rumah komplek, ya tentu rumah komplek gitu. Kamu berkelakuanlah rumah komplek gitu. Kalau kamu di desa yang tanahnya luas mau bikin peternakan ayam silahkan ya. Ya selama batasannya wajar maka oke. Tapi kalau ada batasan yang sifatnya tidak wajar, maka kepemilikan ini tidak sempurna. Kemudian secure ya, seseorang dapat mempertahankan hak miliknya dengan biaya yang wajar. Jadi aman ini maksudnya adalah aman bahwa seseorang itu bisa merasa aman karena hak milik ini bisa dia pertahankan dengan harga yang wajar. Kalau tiba-tiba ada orang datang masuk bawa golok, keluar rumah ini saya sita, gitu, saya ambil, gitu. Kalian bisa lapor polisi dan Pak, ini loh surat tanah atas nama saya, itu tetangga-tetangga saya saksinya. Nah, polisi datang dan menegakkan hukum untuk kalian. Ya, nah maka itu namanya secure. Yaitu ketika seseorang dapat mempertahankan hak miliknya dengan biaya yang wajar. Nah, kalau transferable itu artinya barang tersebut harus dapat dipindah tangankan. Ya. Karena dengan barang itu bisa dipindah tangankan atau diperdagangkan, maka si pemilik ini bisa memaksimalkan rentnya karena dia bisa memperoleh pendapatan, dia bisa menjual barangnya kepada penawar dengan harga tertinggi. Ya, yang bisa dijual bukan hanya barangnya ya, tapi juga misalnya produk atas barang tersebut. Jadi ya kalau sumur ya airnya bisa kita jual. Bisa kita jual kepada orang yang penawar tertinggi. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya adalah proteksi arus sungai. Jadi selain manfaat konsumtif ya, juga ada manfaat non konsumtif, yaitu arus sungai ya. Kita bicara sungai. Sungai ini selain ada manfaat konsumtif airnya juga non konsumtif.
Salah satunya arus sungai, karena arus sungai ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekologis. Kalau arus sungainya terlalu kecil, ikan-ikan darat tertentu mungkin tidak bisa bereproduksi secara maksimal, mungkin tidak bisa berkembang secara maksimal, sehingga hewan-hewan yang bergantung pada ikan tersebut untuk makan tentu bisa terancam keberlangsungannya. Nah, selain memberikan manfaat non konsumtif bersifat berupa biodiversitas, juga bisa memberikan value sebagai sarana rekreasi. Ya, jadi bisa untuk pemandangan yang indah, lokasi untuk bermain kano, mancing dan lain-lain. Nah, itu sebabnya ada peningkatan permintaan atas perlindungan arus sungai. Nah, benefit ini ditunjukkan seperti ini ya. Ini kurva benefitnya, ini kurva cost-nya. Pertumbuhan benefit ini berlangsung lambat ya pada awalnya, karena manfaat arus sungai itu baru benar-benar terasa ketika mencapai level tertentu. Jadi ketika masih terlalu pelan, ya benefitnya sangat pelan, tapi begitu dia sampai level tertentu tiba-tiba lompat gitu. Nah, benefit maksimum terjadi ketika arus sungai mencapai level A1 ini ya. Kemudian menurun karena arus sungai yang terlalu besar dapat merusak lingkungan yang ya kalian bayangkan kalau arus sungai terlalu besar kan pohon-pohon yang bisa ikut terseret ya. Dan juga mengakibatkan berbagai aktivitas rekreasi seperti kano dan memancing itu tidak dapat dilakukan. Jadi jangan sampai gitu ya, karena arus sungai terlalu besar, kalian datang ke sana dengan tujuan memancing di sungai berakhir dengan memancing di laut. Itu jangan sampai terjadi. Nah, cost ini ditunjukkan seperti ini ya. Kenapa dia naik ya? Karena adanya opportunity cost, di mana awal-awal yang kita korbankan ini aktivitas-aktivitas kecil ya, seperti memandikan kucing tetangga, gitu, mencuci motor seminggu sekali, gitu, mandi 5 kali sehari, misalnya kalau kalian hobi, gitu, menjadi aktivitas yang semakin penting, gitu. Tadinya kalian mungkin bisa renang ya, tapi saya cuma mengorbankan supaya nggak renang, renang nggak penting-penting amat gitu. Oh saya mengorbankan, udah deh saya nggak perlu mandiin kucing tetangga deh gitu, saya mandiin kucing saya aja cukup gitu. Oh saya nggak nyuci motor jangan seminggu sekali deh, tapi 2 minggu sekali. Itu awal-awal yang dikorbankan kan kecil ya. Tapi lama-lama yang dikorbankan misalnya minum air cuman 5 gelas sehari gitu, mandi 3 hari sekali. Nah ini misalnya seperti itu ya, makin lama makin besar. Nah seperti biasa kalau kita bicara equilibrium tentu biasanya akan bertemu di sini ya. Ini adalah equilibrium. Tapi seperti biasa ini akan maksimum ketika marginal cost sama dengan marginal benefit. Yang mana marginal cost dan marginal benefit ini kalau sama maka kurvanya dia akan sejajar seperti ini ya. Ya, ini adalah titik di mana marginal cost dan marginal benefit selisihnya ini paling besar. Ya. Oke, itu sudah saya ulang-ulang, jadi kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke pajak sumber daya air ya. Ini kayaknya materi terakhir. Pajak sumber daya air ini adalah alat pemerintah ya untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dan juga untuk manajemen sumber daya air, di mana pemerintah dapat menetapkan pajak atas pembelian ataupun penjualan air. Pajak ini dapat berupa persentase dari harga barang, ya persentase dari harganya, atau dari setiap unit kita kenakan cas berapa. Jadi bisa persentase dari harga atau ya per unit kita kenakan cas berapa. Pada sesi ini kita hanya menjelaskan pajak per unit saja. Kita contohkan adalah biaya pencemaran air. Nah, studi kasus siapa yang membayar biaya polusi air pada sektor industri? Asumsikan kita punya pajak ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tekstil kemudian membuang limbahnya ke sungai, maka atas aktivitas tersebut pemerintah mengenakan pajak. Ya. Pajak limbah cair untuk mengendalikan polusi air dan industri. Tujuannya kenapa kita kenakan pajak? Pertama, untuk membiayai pengolahan air limbah. Kan limbah dari kamu
ya pajak ini saya ambil buat membiayai. Kamu nggak mau bayar pajaknya, jangan buat buang apa? Kamu nggak mau bayar pajaknya, maka jangan buang limbahnya. Kamu olah sendiri. Kamu bayar pajak, limbah saya yang olah, atau kamu nggak bayar pajak, tapi ya kamu olah sendiri. Tapi saya nggak peduli, selama belum clear, kamu bayar pajak dulu. Pajak bayar dulu, kamu bangun selesai baru nanti nggak usah bayar pajak. Kalau sudah bisa dibuktikan kamu nggak membuang limbah. Jadi tujuannya ada dua, membiayai pengolahan limbah dan memberi insentif untuk mengurangi pembuangan limbah tersebut. Pertanyaannya siapa yang benar-benar membayar biaya ini? Jadi seperti ini ya, ini equilibriumnya tanpa pajak. Kemudian misalnya pemerintah mengenakan pajak $1,5 per unit pada pembeli ya, karena barang ini dianggap oh ini barang ini tidak ramah lingkungan, dia membuang limbah pada air, maka kenakan pajak 1,5 per unit. Ya. Maka kita bisa lihat ini menurunkan demand. Ingat ya, demand ini kan adalah keinginan ya yang didukung oleh daya beli. Ya. Kita semua mungkin pingin punya mobil Alphard. Kita semua pengen punya mobil Alphard. Tapi nggak semua dari kita punya daya beli untuk membelinya. Maka yang disebut demand adalah keinginan yang didukung dengan daya beli. Kalau kamu nggak bisa beli, itu nggak kita perhitungkan sebagai demand. Nah, ketika seseorang dikenakan pajak $1,5, maka secara tidak langsung daya belinya turun. Dalam artian begini, tetap kemampuan dia membayar adalah $10. Ya, dia tetap kemampuan membayar dia $10. Cuma karena 1,5-nya itu sebagai pajak, maka atas barang ini sebenarnya daya beli dia cuma 8,5. Dia mungkin nggak merasa apa-apa atau harga barangnya sama misalnya ya. Dia merasa oh ya saya bayarnya $10 gitu. Tapi sebenarnya tanpa dia ketahui dia mengalami penurunan daya beli gitu. Penurunan daya beli inilah yang mengakibatkan seseorang demand-nya turun. Karena kalau dulu untuk 500 barang dia bersedia membayar $10, sekarang dia cuma bersedia membayar 8,5. Karena yang 1,5-nya dia bayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, efeknya seperti ini ya. Ketika pajaknya itu 1,5, ya demand-nya kan turun. Ingat kita punya dua titik equilibrium, ya. Kurva supply-nya tetap di sini ya. Dia berpotongan dengan demand 2 ya dan demand 1 ya. Ingat kita punya dua equilibrium. Equilibrium yang atas ini adalah harga konsumen. Equilibrium yang bawah ini adalah harga produsen ya. Ini adalah $11, ini adalah harga display di minimarket. $9,5 ini adalah harga di antara para produsen. Disparitas harga ini adalah pajak. Ya. Ya. Jadi ketika dipajakin sebesar $1,5, dia nggak turun ke 8,5. Enggak, oh kena pajak pajaknya 10, kita bayarnya 10 nih sanggupnya, pajaknya 1,5, berarti 8,5 gitu. Oh nggak gitu, ya nggak seperti itu. Tapi ini bergeser dari 500 ke 450, ya. Nah ini akan ketemu harganya 9,5 dan 11. Ini kalau kita ingat kemarin ini adalah price consumer ya sama dengan marginal cost after tax ya. Oh ini nih. Ini adalah price after tax sama dengan MC tax ya. MC after tax. Ini kenapa tadi saya salah nulis. Ya. Jadi kalau kalian ketemu tabel maka ini adalah price after tax sama dengan marginal cost after tax ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada dua titik equilibrium, ketemunya kuantitinya di 450 ya. Ini 11, ini 950, selisihnya 1,5. Ini adalah pajak ya. Nah, pertanyaannya kepada siapakah beban pajak ini dibagi?
Kalau kita pakai logika, karena pajak ini kan yang bergeser adalah kurva demand, ya, maka ini adalah pajak yang dikenakan pada pembeli. Karena mekanisme pajaknya adalah menurunkan daya beli. Ya. Ya, kalau yang bergeser kurva supply maka itu pajak pada produsen. Itu konsepnya. Cuma pada real kenyataannya kadang terjadi bagi-bagi. Meskipun konsepnya ini pajak pada pembeli, tapi kadang ada yang namanya bagi-bagi, burden sharing antara pembeli dan penjual. Di mana kalau kita lihat equilibriumnya kan harga 10 ya. Nah, harusnya konsumen bayar 10 sih. Ini harusnya bukan harusnya ya, harusnya tentu 9,5. Produsen kan kasih harga 9,5 ya, konsumen harusnya bayarnya 9,5. Ini harusnya yang sebenarnya harusnya. Ini adalah harusnya hipotetikal. Kalau pakai mekanisme pasar tanpa pajak, hipotetikalnya harga pasar $10. Tapi kita bayarnya $11, maka $1 ini yang nanggung adalah konsumen. Sementara produsen kan harusnya terimanya $10. Ya, seharusnya secara hipotetikal ya. Karena ini mekanisme diasumsikan ada mekanisme pasar tercapai. Seharusnya $10, tapi dia terimanya cuma 9,5, maka $0,5 ini yang nanggung adalah produsen. Ya. Maka konsumen menanggung $1, produsen menanggung $0,5. Oke. Nah, sebentar ya. Sebentar saya lihat. Kita extend sedikit ya. Kita extend sedikit. Nah, jadi kesimbang barunya seperti ini nih sama aja ini sama gitu. Nah, kita lanjut pajak air di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada 2 jenis pajak ya, pajak air permukaan dan pajak air tanah. Karena air permukaan dan air tanah ini pajaknya akan beda. Pajak air tanah berarti ya air di permukaan, pajak air permukaan berarti pajak pada atas pemanfaatan air permukaan. Sementara kalau kalian pakai air tanah, maka itu adalah pajak air tanah gitu. Nah, ada yang namanya NPAP ya, nilai perolehan air permukaan. Faktor yang menentukan seperti ini kurang lebih NJOP ya, kalau pajak bumi dan bangunan ya. Nah, intinya sebenarnya gini, pajak atas air permukaan itu adalah tarif kalikan NPAP, di mana kalau menurut aturan ini tarif PAP paling tinggi 10%. Ya, ini kalau nggak salah pajak provinsi ya tadi ya. Sementara kalau air tanah ya kurang lebih sama, cuman air tanah ya kurang lebih sama sih. Jadi pajak air tanah ya tarif kalikan NPAT. Cuma NPAT-nya kalau menurut aturan saat ini adalah 20%. Ini bisa berubah ya. Mungkin beberapa tahun lagi bisa jadi berubah. Oke, seperti yang sudah selesai. Oke, ini materi hari ini sudah cukup. Kita lanjut sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab rekaman saya matikan. Sebentar ya, ini macet. Jadi